Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parina Ceria Madita dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 3 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi pendidikan matematika. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang dominan efektif dalam pembelajaran matematika dan juga tentang konsep motivasi, attitude, anxiety, self-efficacy, metakognitif dan self-regulation serta emotion, flow, dan interest dalam pembelajaran matematika. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dominan afektif. Dominan afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dalam penalaran. Dominan afektif berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan lainnya. Di sini juga ada pembagian dominan afektif. Yang pertama, penerimaan, yaitu kesedihan untuk menyadari adanya suatu fenomena di sekitarnya. Yang kedua, tanggapan, yaitu memberikan reaksi terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, penghargaan, yaitu berkaitan dengan karya atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Yang keempat, pengorganisasian, yaitu memudahkan nilai-nilai berbeda menjelaskan konflik di antaranya dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Yang kelima, karakterisasi berdasarkan nilai-nilai, yaitu memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Berikutnya tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan maksud tertentu. Berikutnya fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Di sini ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif tidak perlu dirangsang dari luar karena di dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah keadaan yang datang dari luar individu yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya tentang attitude. Attitude adalah suatu hal yang menentukan sikap atau sifat, baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang. Di sini ada beberapa macam attitude. Yang pertama, attitude sosial, yaitu kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Yang kedua, attitude individual, yaitu sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Sikap ini dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek tertentu. Di sini juga ada fungsi attitude. Yang pertama, sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, mengatur tingkah laku. Yang ketiga, sebagai pernyataan kepribadian. Selanjutnya, anxiety. Anxiety atau kecemasan yaitu suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rangsangan fisiologis. Anxiety atau kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta
tidak menentu yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas. Berikut ciri-ciri kecemasan. Yang pertama, ciri fisik kecemasan, seperti gelisah, gugup, tubuh gemetar, banyak berkeringat, sulit bernapas, jantung berdebar, pusing, merasa lemas, dan mudah marah. Ciri yang kedua yaitu ciri kognitif kecemasan, yaitu khawatir akan sesuatu, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, merasa terancam, dan lain sebagainya. Berikutnya macam-macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan objektif, kecemasan akan bahaya dari luar. Yang kedua, kecemasan neurotis, kecemasan bila insting tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, kecemasan moral, kecemasan yang timbul dari hati terhadap perasaan berdosa. Berikutnya, self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat mempengaruhi situasi dengan baik dan dapat mengatasi sebuah hambatan. Berikut proses pembentukan self-efficacy. Yang pertama, proses kognitif menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia awalnya dikonstruk dalam pemikirannya, kemudian pemikiran ini memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. Yang kedua, proses motivasi menjelaskan bahwa motivasi manusia membangkitkan secara kognitif. Melalui kognitifnya, seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, proses afeksi. Self-efficacy mempengaruhi reaksi terhadap tekanan yang dialami ketika menghadapi suatu tugas. Seseorang yang percaya kalau dirinya dapat mengatasi situasi akan merasa tenang dan tidak cemas. Sebaliknya, seseorang yang tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi situasi akan mengalami kecemasan. Yang berikutnya, proses seleksi menjelaskan bahwa keyakinan terhadap self-efficacy berperan dalam rangka menentukan tindakan dan lingkungan yang akan dipilih individu untuk menghadapi situasi tugas tertentu. Berikutnya tentang metakognisi dan self-regulation. Metakognisi adalah kemampuan dalam belajar, mencangkup tentang bagaimana seharusnya pembelajaran dilakukan sehingga dapat menentukan apa yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Self-regulation adalah proses pengendalian diri setiap jenjang yang menargetkan seseorang melalui pemikiran, perasaan, dan tindakan menuju sesuatu yang diinginkan. Di sini ada tahap metakognisi. Yang pertama, perencanaan tentang apa, bagaimana, dan kapan mempelajarinya. Yang kedua, pemantauan proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Yang ketiga, mengevaluasi apa yang telah direncanakan, dilakukan, dan hasil dari proses tersebut. Berikutnya, emotion, flow, dan interest. Emotion adalah gerakan atau dorongan untuk bertindak dan mengapresiasikan perasaan yang sedang dirasakan. Kemudian flow adalah keadaan ketika seseorang sepenuhnya
serap kepada apa yang dikerjakan. Pekerjaan hanya fokus terhadap pekerjaan dan kesadaran menyatu dengan tindakan. Berikutnya, interest adalah perasaan yang senang terhadap pelajaran di mana seseorang menaruh perhatian yang besar dan menjadikan pelajaran tersebut mudah dipelajari. Di sini ada beberapa macam emosi. Yang pertama amarah, kemudian kesedihan, kenikmatan, rasa takut, malu, jengkel, terkejut atau terpanah. Berikut selanjutnya komponen flow. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, konsentrasi dan fokus. Yang ketiga, kehilangan perasaan negatif, menggabungkan kesadaran dan tindakan. Yang kelima, mengontrol diri seseorang untuk mengatasi situasi atau aktivitas. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.